Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, saudara-saudara semuanya ya. Semoga Anda betul dalam situasi sehat walafiat ya. Dan bagi yang sedang merayakan Paskah ya, selamat merayakan Paskah. Yang merayakan, yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Saudara-saudara ya, kan kita ketemu dengan mata kuliah kita ini ya, betul matematika diskrit ya. Matematika diskrit ini betul untuk di sistem informasi atau informatika ya kan itu sangat simpel, sangat mudah ya kan. Karena kita lebih banyak mempelajari itu konsep-konsep matematika yang non kontinu ya atau diskrit ya. Atau lebih tepatnya adalah nanti di situ kita mempelajari itu sistem aljabar digital ya. Aljabar digital, kemudian juga betul logika ya, kemudian juga betul operasi-operasi matematika untuk sinyal digital ya. Jadi kita akan lebih mudah ya. Nah, kira-kira nanti Anda ya kan semuanya ya kan saya carikan buku ya kan, bukunya sedang saya cari ya yang lebih sesuai kan. Karena matematika diskrit ini berkembang ya, berkembang untuk di ilmu komputer itu lebih spesifik ya, lebih spesifik dan lebih mudah dibandingkan dengan ilmu aslinya ya. Diskrit matematik ini yang di engineering. Kalau diskrit matematik yang di engineering atau ilmu basic science itu lebih sulit karena di situ mempelajari ya, sinyal representasi sinyal dalam bentuk ya kan itu dalam bentuk transformasi Z ya, transformasi Z ya atau juga transformasi sinyal yang non sinusoidal kontinu ya, non sinusoidal yang kontinu. Jadi bisa transformasi sinyal Z ya, bisa sinyal discontinue yang lain ya. Tapi kalau di dalam ilmu kita ini saudara-saudara kan ini lebih simpel ya, ternyata lebih mudah ya kan dinyatakan ya kan matematika diskrit ini dengan logika ya. Dengan logika, dengan operasi bilangan biner ya, dan juga operasi sinyal digital ya, itu lebih mudah ya. Kenapa demikian? Karena matematika diskrit ini merupakan penerjemahan daripada matematika yang bersifat kontinu ya. Jadi matematika yang kita pelajari sebelum-sebelumnya saudara-saudara itu adalah mempelajari gitu kan representasi suatu sistem ya, pembahasan suatu sistem gitu kan. Yang itu adalah sistem itu dinyatakan sebagai cara kerja yang kontinu ya. Sebagai contoh gitu kan sinyal listrik kita di rumah. Sinyal listrik di rumah kita ini adalah sinyal yang arusnya bolak-balik ya, arusnya bolak-balik ya, secara teratur gitu kan, dan itu akan selamanya seperti itu ya. Dia dinamakan sebagai sinyal kosinusoidal atau sinyal yang kosinus ya atau sinusoidal ya. Nah, sinyal ini saudara-saudara ini adalah sinyal kontinu ya. Kontinu terus ya, dia ada setiap waktu ya. Tapi ada sinyal itu yang secara sistem dia hadirnya adalah ya kan tidak hadir, itu yang hadirnya adalah kehadirannya itu tidak setiap waktu, ada dalam waktu-waktu tertentu ya. Nah, sinyal-sinyal yang kehadirannya ya kan, ada dalam waktu tertentu ya kan, atau tidak ada dalam waktu tertentu ya kan, itu dinamakan sebagai sinyal yang diskrit ya kan, atau sinyal yang discontinue secara teratur ya. Jadi paham ya bedanya antara sinyal yang kontinu analog dengan sinyal yang diskrit ya, kurang lebih ya. Paham saudara-saudara ya? Nah, di dalam dunia komputer saudara-saudara, sinyal kita ini adalah sinyal yang lebih tepatnya adalah sinyal yang diskrit ya, sinyal yang tidak analog ya. Walaupun pengertiannya juga sama ya, sinyal analog itu kalau dalam term tingkat kehadirannya adalah harus ada setiap waktu kan. Kalau setiap sinyal diskrit ini gitu kan, itu adalah kehadirannya adalah tidak dalam waktu tertentu atau hanya ada dalam waktu tertentu kan. Itu dinamakan sebagai bentuknya adalah sinyal digital ya. Sinyal digital ini yang kita yang kita manfaatkan ini dalam operasi-operasi sistem komputer ya kan. Itu adalah sinyal yang memiliki banyak sekali keuntungan dibandingkan dengan sinyal yang analog ya kan. Apa keuntungannya saudara-saudara? Sinyal digital itu keuntungannya ya,
Salah satunya adalah bisa memiliki sifat memori, ya, memorable, ya, memori itu bisa disimpan, ya. Dia itu tidak bersifat itu memoryless, ya. Berbeda dengan sinyal analog, ya, yang kontinu gitu kan. Sinyal analog itu dia tidak memiliki memori, ya. Tapi kalau yang digital itu bisa disimpan, ya. Dia memiliki sifat yang memori, ya. Bisa disimpan dan juga bisa dioperasikan dengan cara matematis, ya. Kalau sinyal analog itu operasi matematisnya sangat sulit, ya. Sangat sulit karena itu representasinya itu nggak karu-karuan bentuknya, ya. Kalau sinyal yang digital, ya kan, itu bisa dioperasikan secara presisi, ya. Sebetulnya dua-duanya bisa, ya, sinyal analog maupun sinyal digital itu bisa dioperasikan secara matematis. Tapi dari sisi presisinya lebih itu bagus di sinyal digital, ya. Kenapa? Karena sinyal digital kan bentuknya kan 0 dan 0 1, ya. 0 1 atau 1 0. Nah, seperti itu, ya. Jadi karena sinyalnya itu presisi kan, kalau nggak 0 atau 1 atau 1 atau 0 gitu kan, maka operasi matematisnya terhadap sinyal ini lebih mudah, lebih gampang. Kalau sinyal analog, oh itu nggak karu-karuan, ya, nggak karu-karuan bentuknya gitu kan, juga kemudian keteraturannya itu nggak karu-karuan. Sehingga kalau dioperasikan, ya, dioperasi matematis kan, ya, dijumlah atau dikurangi, ya, itu kesulitan, ya, kesulitan baik secara representasinya, ya, dengan hardware, ya. Kalau dengan hardware kan sinyal-sinyal digital ini lebih mudah dioperasikan, ya. Nah, matematika diskrit ini saudara-saudara gitu kan hadir di situ, ya. Hadir, ya kan, untuk gitu kan mempelajari operasi sinyal-sinyal yang bersifat diskrit atau digital tadi itu, ya. Jadi apa gunanya kan di sistem komputer, ya kan, itu yang kita miliki ini kan semuanya berjalan dengan proses digital, ya. Mulai daripada apa itu di layer paling bawah kan, layer lapisan komputer paling bawah gitu kan, layer physical layer kan, sampai ke application layer ini adalah yang berjalan adalah sinyal digital semua, ya. Yang sinyal digital ini saudara-saudara merupakan operasi gitu kan yang terjadi di setiap layer gitu kan. Jadi sinyal digital gitu kan di physical layer gitu kan merupakan representasi itu sinyal digital cara transport, ya, transport ke medium transmisi. Nah, itu digital semua. Digital yang di-encoding, ya, di-encoding menjadi itu disandikan dalam bentuk sinyal digital yang sudah berbeda. Nah, ya. Intinya sama, sinyal digital juga, ya. Tapi operasinya adalah operasi sinyal digital. Operasi sinyal digital yang sudah disandikan atau di-encoding menjadi, ya kan, sinyal untuk transport di medium, ya, medium transmisi, ya, di kabel LAN atau di WiFi, kan, atau di fiber optik, nah seperti itu, ya. Nah, begitu kalau di application layer, ya, yang paling tinggi, ya, kalau menurut OSI layer, ya, di paling tinggi, ya, application layer ini gitu kan tetap sama sinyal digital, tapi sinyal digital yang sudah direpresentasikan, ya, ke dalam interface, ya, interface untuk digunakan manusia, ya, suara, ya, grafis, ya, video, teks. Nah, ini adalah representasi sinyal-sinyal digital yang gunanya adalah untuk representasi data informasi kepada user, ya, kepada pengguna, ya. Jadi itu juga sama kan, itu sinyal digital, ya, sinyal digital di application layer, ya kan, itu bentuknya berbeda dengan sampai di setiap tahap, ya, di OSI layer ini kan, di 7 layer ini gitu kan, sampai paling bawah adalah di transport atau physical layer ini, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari itu, ya, mempelajari tentang sinyal apa itu operasi sinyal diskrit ini gitu kan dalam bentuk sinyal digital, ya. Jadi Anda gitu kan nanti akan saya carikan buku yang paling mudah, ya, dan Anda nanti gitu kan mempelajarinya secara bertahap, ya, bertahap gitu kan untuk mengenal apa itu, ya kan, sinyal diskrit yang digunakan untuk sistem informasi atau informatika, ya. Kira-kira Anda siap, ya, saudara-saudara, ya? Halo? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, ya? Gampang kok ini. Ya, Mbak. Betul. Ini gampang sekali. Jadi ini logik, ya. Logik, ya, logik. Jadi itu logika, ya. Aturan logika matematika. Gitu ya prinsipnya, ya. Jadi jangan takut, ya. Jadi nanti Anda gitu kan itu
mempelajari ini gitu kan, mulai minggu depan ya. Ini kita perkenalan dulu aja ya, perkenalan dulu gitu kan mengenai pentingnya mempelajari operasi sinyal diskret tadi itu ya. Jadi dengan keuntungan sinyal diskret tadi itu saudara-saudara, maka kita bisa ya kan memproses ya. Kita bisa mengadaptasi sinyal ya. Sinyal itu bisa diadaptasi ya. Diadaptasi itu artinya dikondisikan ya, dikondisikan, disimpan, setelah dikondisikan diapakan? Disimpan. Setelah disimpan diapakan? Diolah. Setelah diolah diapakan? Direpresentasikan. Representasinya apa saja? Macam-macam sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian selain diolah diapakan lagi? Dikirim ya. Setelah dikirim supaya aman, nggak terganggu di jalan, gimana? Ditaruh metode security ya, security. Jadi ini sinyal diskret ini saudara-saudara, pembahasannya itu sampai ke level security sebenarnya ya, kalau kita mau ya. Tapi kita nggak sampai di situ kan, kita di basicnya saja, di dasarnya saja ya. Jadi keuntungannya sinyal digital itu banyak sekali ya. Kita ini teknologi komputer ini dan komputasi ini berkembang karena berkat pengolahan sinyal digital ya. Sinyal digital ini kan yang bentuknya adalah 0 dan 1 ya. Jadi sinyal digital Pak, sinyal digital itu bentuknya seperti apa sih Pak gitu kan. Sinyal digital itu saudara-saudara, kalau Anda pernah praktikum di SMA ya, menggunakan osiloskop ya, Anda mengukur sinyal listrik ya. Sinyal listriknya itu, kalau sinyal listrik di rumah Anda ya, di rumah Anda kan, sinyal listriknya itu kalau diukur dengan osiloskop, dia adalah bolak-balik seperti ini ya. Bolak-balik terus gitu kan dalam frekuensi 60 Hz setiap detik ya. Jadi 1 detik itu ada sinyal sinusoidal sebanyak 60 kali ya. 60 kali ya dalam tegangan 220 volt ya kan. 220 volt ya kan. Itu plus ya kan, dan itu nolnya 0 volt ya, seperti itu. Nah, 0 dan 220 volt ini saudara-saudara ya kan, itu adalah amplitudonya, ya, amplitudo sinyal yang akan berputar bolak-balik gitu kan, terus-menerus secara sampai kapanpun ya, sampai listrik itu mati ya, seperti itu ya. Nah, ini dinamakan sebagai sinyal yang analog ya, analog ya kan, yang kehadirannya adalah muncul setiap waktu, setiap saat ya. Jadi kalau diukur ya kan dalam waktu detik ya kan, itu munculnya itu selalu konsisten dan selalu ada ya, konsisten dan selalu ada. Tapi kalau sinyal diskret itu belum tentu ya. Yang diskret ini gitu kan. Nah, bentuknya apa? Digital. 0 0 1 ya. 0 1. Nah, 0 volt, 1 ini 5 volt. Apa? DC ya. 0 volt DC, 5 volt DC kan. 5 volt DC itu representasi daripada bilangan 1 ya, binernya ya. 0 dan 1 ini saudara-saudara, 0 dan 1 ini kan itu dinyatakan gitu kan dalam berbagai macam itu secara ukuran waktu ya. Itu boleh muncul secara teratur, boleh tidak teratur ya kan. Boleh munculnya ya, pola munculnya sinyal digital ini gitu kan, ada 4 pola ya. Muncul teratur ya, secara teratur ya, muncul teratur tidak teratur ya, muncul tidak teratur secara teratur ya, muncul tidak teratur secara tidak teratur. Wah, ini udah Anda pasti bingung ini kalau mendengarkan saya penjelasan ya. Ada 4 pola ya, 4 pola kemunculan sinyal paling tidak secara keseluruhan ya, baik berlaku sinyal diskret maupun analog ya. Tapi kurang lebih seperti itu kalau dipetakan ya. Jadi sinyal itu munculnya kan teratur, secara teratur ya kan. Jadi misalkan ya muncul dalam waktu 1 detik, itu terus ya kan, 1 volt 1 detik, 1 volt 1 detik. Nah, itu adalah teratur, munculnya teratur secara teratur. Ya. Itu namanya adalah sinyal yang teratur di dalam keteraturan, ya. Yang kedua adalah muncul teratur, sinyalnya teratur tapi tidak teratur, munculnya tidak teratur. 1 volt kadang-kadang muncul di 2 detik, kadang muncul di 3 detik, kadang 1 detik, kadang 0,5 detik, kan nggak teratur. Nah, adalah sinyal yang teratur tapi munculnya tidak teratur. Ya, itu namanya juga sinyal diskret yang tidak teratur. Ya, ada lagi sinyal diskret yang tidak teratur tapi teratur. Ya, dia nggak jelas antara 0 atau 1 gitu kan, tapi munculnya munculnya teratur ya, muncul terus teratur ya kan, 1 detik, 2 detik, 3 detik teratur ya. Ya, jadi ini adalah satu contoh gitu kan, sinyal diskret atau sinyal analog gitu kan, yang bentuknya tidak teratur tapi munculnya teratur ya.
Kemudian ada lagi sinyal yang tidak teratur, munculnya nggak teratur, ya. Sinyal ini gitu kan, bukan 0 atau 1 gitu kan, tapi nggak teratur gitu, nggak teratur bentuknya antara 0 dan 1, tapi munculnya juga tidak teratur. Wah, ini namanya adalah sinyal yang tidak teratur, tapi munculnya juga tidak teratur, ya. Nah, ini saudara-saudara kan, sinyal-sinyal ini merupakan pada intinya adalah merupakan indikasi bahwa satu sistem itu bekerja, ya. Satu sistem itu bekerja kalau dia ada sinyal, ya. Misalkan ya kan, ini Anda gitu kan, itu misalkan ya, ini siapa ini ya, di sini ya, ada namanya Rena Rismah, ya. Rena Rismah gitu kan. Tanda kalau itu dapur itu lagi masak itu apa? Misalkan ini menjelang buka ya. Apa Rena Rismah? Kalau dapur itu lagi masak? Apa, Pak? Apa indikator kalau dapur Anda itu sedang dipakai untuk masak? Magicom. Ada suara nggak di situ? Ada suara nggak? Dengar nggak, Pak? Hah? Dengar nggak? Iya, suara kipas angin. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ya dapur itu kita nyatakan sebagai satu sistem, ya. Cara kerja pengolahan masak, ya. Indikator dapur itu bekerja itu kan pasti ada macam-macam, ada baunya bawang gitu kan, baunya lombok, baunya terasi gitu kan. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah sinyal, ya. Jadi sinyal itu gambarannya seperti itu, ya. Gambarnya apa? Berarti sinyal ini merupakan indikator kinerja suatu sistem, ya. Dia juga bisa juga input atau output satu sistem, ya. Jadi sinyal misalkan ya dapur Anda itu adalah saat ini lagi lagi loading untuk menyiapkan buka puasa. Pasti di situ suara-suara macam-macam ada itu, suara tumis, menumis, ya kan. Ada baunya minyak goreng, baunya bawang goreng, itu adalah sinyal, ya. Yang sinyal ini saudara-saudara ya kan bisa kita nyatakan dalam bentuk analog ataupun sinyal diskrit, ya. Jadi apa yang mau kita sampaikan hari ini adalah sinyal itu merupakan indikasi suatu sistem itu sedang bekerja, sedang berproses. Kalau dapur Anda itu nggak ada aktivitas, ada nggak bau minyak goreng, bau bawang goreng, bau terasi misalkan? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, Tidak ada. ya. Jadi cara memahami sinyal itu gampang saja ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Jadi satu sinyal itu merupakan indikasi sistem bekerja. Kan? Sama halnya dengan komputer. Nanti kalau saya tanya kepada komputer, apa indikator komputer Anda bekerja? Nah, sinyalnya Pak. Apa sinyalnya? Ketika saya berikan sinyal input, ya saya ketikkan huruf A, dia muncul huruf A. Nah, itu adalah contoh gitu kan cara kerja suatu sistem proses sinyal, ya. Sama halnya dengan dapur kita tadi itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu ini ada yang sudah buka puasa ya tempat lain ya. Di tempat lain bagi yang sudah buka puasa silakan ya. Insya Allah itu kita lanjutkan minggu depan ya pembahasan kita ya. Ini baru pendahuluan saja ya, pendahuluan ya. Jadi itu minggu depan sudah mulai materi. Siap ya kira-kira ya? Siap, Pak. Siap ya. Materinya materinya mudah dan gampang ya. Nggak perlu nyontek, nggak ChatGPT gitu kan. Nanti semua pakai software ya. Jadi usahakan kalau Anda keliru mengerjakan itu tetap saya hargai ya. Saya hargai dan hormati ya. Yang tidak saya hargai dan hormati itu kalau dia nyontek atau juga menggunakan ChatGPT atau web AI ya. Nah, itu boleh kita gunakan, tapi nggak boleh kita salah gunakan. Ingat ya. Jadi web AI itu kemajuan teknologi ya. Itu bisa membantu kita, tapi tidak boleh kita salah gunakan ya. Kita boleh menggunakannya dengan cara yang tepat ya, bukan untuk perkuliahan ya, karena perkuliahan itu kan tujuannya kan Anda kepingin cerdas. Nah, bagaimana saya tahu kalau Rena itu menyerap materi saya? Maka saya harus tanya,
Betul nggak Rena itu menyerap materi saya? Pak, saya belum paham. Ya, diterangkan lagi. Gitu loh ya. Iya, sedikit. Diterangkan lagi gitu ya. Pak Hasani ya, Pak Nur Hasani saya berikan tugas. Tugasnya benar. Berarti Pak Nur Hasani memahami instruksi saya ya, memahami itu apa yang saya maksud dan juga mendapatkan pengetahuan dan juga yang lain-lain juga ya. Tapi kalau Anda menggunakan ChatGPT, saya nggak tahu Anda itu menyerap dengan benar apa enggak. Nah, itu ya. Berarti apa? Anda membohongi diri Anda sendiri ya. Nah, perkuliahan itu bukan itu saudara-saudara. Perkuliahan itu bukan untuk mencari pinter dan tidak pinter ya. Perkuliahan itu adalah untuk mencari ya kan hasanah ya kan penguasaan ilmu pengetahuan ya, hasanah ya, kebaikan menguasai ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu Anda serap, Anda kuasai, Anda menjadi memiliki hasanah ya, memiliki oh saya alhamdulillah ya ternyata saya itu ya saya itu bisa loh ya gitu. Nah, bahasanya gitu ya. Saya itu bisa loh ternyata. Ya bersyukur ya bahwa Anda bisa ya. Dengan bisa itu maksudnya adalah supaya Anda semakin berkarya, bermanfaat untuk yang lain. Gitu ya. Jadi itu sudah saya tulis di itu learning design proses ya. Jadi setiap perkuliahan ya kan para dosen itu wajib menjelaskan learning design prosesnya ya. Jadi perkuliahan kita itu sangat fleksibel ya. Anda bisa menyesuaikan waktu Anda ya. Waktu Anda gitu kan. Atau juga kesibukan Anda semuanya bisa disesuaikan ya. Juga materinya juga bisa disesuaikan ya. Nah, ada pertanyaan saudara-saudara sebelum kita akhiri? Oke. Kalau itu tidak ada pertanyaan ya kan, kita akhiri cukup sekian dulu ya. Minggu depan sudah mulai materi penting ya, materi penting untuk mengenal operasi matematika diskrit ya. Ini tadi hanya mengantarkan saja, mengantarkan karena supaya nggak kaget ya nanti bulan puasa gitu kan, dikenalkan operasi matematika diskrit gitu kan, Anda langsung buka puasa. Wah itu saya yang berdosa itu nanti. Ya, jadi kita pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu gitu kan. Kita pelajari yang gampang-gampang dulu ya. Karena Anda semua gitu kan belum tentu background-nya dari IPA atau juga dari kelas science dan engineering ya. Jadi kita perkenalkan dengan cara yang gampang ya. Dan jangan takut, jangan khawatir, Anda masuk aja gitu kan. Kalau nggak ngerti nanti tanya, Pak saya itu belum paham Pak, kok bisa Pak 0 tambah 1 jadi 1? Gimana ceritanya Pak Ucu? Nah, nanti ya, nanti kita bahas ya. Karena itu kita perkenalan dulu hari ini ya. Perkenalan dulu supaya nanti Anda itu memahami gitu kan operasi sinyal diskrit ini untuk ilmu informatika ya. Cukup ya? Ya Pak. Oke, Ya Pak, cukup Pak. terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan ya, mulai perkuliahannya ya. Selamat berbuka puasa untuk berbuka puasa ya. Salam sejahtera. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira minggu depan Makasih, Sabtu Pak. apa Minggu nih Pak? Gimana? Minggu depan kira-kira hari Sabtu apa Minggu? Nanti kita umumkan ya. Kita carikan hari Sabtu atau Minggu ya. Baik Pak. Anda boleh Baik, usul, Pak. nggak masalah ya. Boleh Sabtu, boleh Minggu nggak apa ya. Pak mau nanya, ini tiap minggu masih bisa dilihat kan misalkan hari seperti ini nih hari Minggu. Ya. Akhirnya kita baru respon, misalkan saya nggak bisa ikut itu hari Minggu. Ya. Saya bukanya hari Senin itu Hari masih Senin boleh. bisa Senin boleh. dilihat apa di Senin Selasa ya. Ya. Selasa. Halo Pak Nur Razani. Gini misalkan kayak sekarang ini Pak hari Minggu ya tatap muka ini takutnya saya hari Minggu tidak bisa itu nanti saya ngelihatnya mungkin hari Senin itu masih dianggap hadir tidak Pak? Iya boleh ya Senin Selasa ya Dan Selasa. ya masih bisa ya penting harus berinteraksi ya di LMS ya ada komentar ya. Kemarin dapat informasi kan perkuliahan sampai hari Minggu Bang. Iya. Selasanya itu rekam semuanya, takutnya seperti itu Pak. Ya itu secara ofisial hari Rabu sampai hari Minggu ya. Tapi tetap ada toleransi Senin sampai Selasa ya. Kalau Senin sampai Selasa Anda nggak dapat interaksi dengan dosen, Anda cuma interaksi dengan DLMS saja
Oh, gitu siap. kan. Untuk kelemahannya gitu aja kelemahannya, tapi terikat ke sistem ya. Ya, cuman kalau kita ngumumkan kan nggak bagus ya, Pak. Ini kan 7 minggu gitu kan, itu kan 7 hari kan, itu kita bagi-bagi ya. Tujuannya gitu. Jadi hari Rabu sampai hari Minggu itu kemungkinan Anda direspon oleh dosen dengan cepat. Kalau Senin Selasa, dosen kan mempersiapkan yang lain ya. Jadi Anda berinteraksi dengan LMS saja, tapi tetap terikat ke sistem ya. Begitu ya. Ya, siap, Pak. Oke ya, Terima jadi kasih, jangan Pak. khawatir ya. Itu memang ya ini kan itu kita berusaha untuk mencapai standar ya. Jadi Anda sesuaikan aja waktunya ya dengan baik gitu kan, maka Anda bisa mendapatkan perkuliahan dengan baik juga ya. Boleh Rebu sampai hari Minggu ya kan. Bahkan juga ya kan, Pak, ini apa itu kasusnya kan ada yang nggak dapat akses internet selama 3 minggu. Boleh kita izinkan ya. Kita izinkan 3 minggu gitu kan, segera cari ya, segera cari tempat yang ada internetnya gitu kan. Udah tahu kalau di situ nggak ada internetnya gitu kan, ya akhirnya kan ya mengorbankan Anda sendiri gitu kan. Kalau di situ nggak ada internetnya, segera cari tempat yang ada internetnya ya. Dipastikan ya, seluruh Indonesia itu pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada ya. Datang ke kota seperti yang di perkebunan kemarin Kalimantan. Nah itu setiap minggu dia bisa turun ke kota ya, setiap minggu ya kan. Nah 1 minggu ya kan plus di kota sambil belajar. Ya kan Senin masuk ke hutan lagi, ya kan nggak apa-apa, masuk ke hutan lagi ya, gitu kan. Ya jadi itu ya itulah nama juga perjuangan ya. Jadi ya harus dilakukan ya. Tapi saya jamin kalau Anda itu kan berjuang untuk kuliah dengan benar gitu kan, maka dampaknya itu juga bagus untuk Anda semuanya ya. Ada lagi saudara-saudara? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita akhiri sekian. Terima kasih. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.